Amerika Serikat merupakan negara adidaya yang selalu protektif kepada orang-orang yang menjadi ancaman bagi negaranya. Orang-orang yang ditakuti biasanya memiliki pengaruh besar mengancam ekonomi, politik, dan militer mereka. Beberapa nama yang ditakuti dan akhirnya bisa disingkirkan, berdasarkan list yang beredar diantaranya Adolf Hitler, Che Guevara, Saddam Hussein, Osama bin Laden, dan lain-lain. Kini muncul nama-nama baru yang dianggap lebih mendominasi dibanding pemimpin negeri Paman Sam tersebut. Menurut survei majalah Forbes 2014, Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi pemimpin dunia yang ditakuti dibanding Barack Obama yang menempati posisi kedua. Tidak hanya Rusia, ternyata beberapa nama orang Indonesia dahulunya juga pernah dianggap membahayakan dan menjadi ancaman Amerika Serikat. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Insinyur Soekarno. Sosok Insinyur Soekarno memang begitu ditakuti oleh Amerika Serikat. Sikap tegasnya dalam berpolitik membuat Amerika begitu takut dengan sosok yang satu ini. Ketegasannya terlihat ketika ia memilih untuk menjadi negara non-blok dan tidak menjadi sekutu Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Soekarno membangun hubungan baik dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan Tiongkok, yang merupakan rival Amerika. Dalam konteks Perang Dingin, hubungan dekat ini dianggap sebagai ancaman oleh Amerika, karena berpotensi membuat Indonesia condong ke arah komunisme. Soekarno terkenal dengan pidato-pidato yang keras menentang imperialisme dan kolonialisme. Ia sering mengkritik negara-negara Barat, termasuk Amerika, yang dianggapnya sebagai penjajah baru yang berusaha mengontrol negara-negara berkembang melalui kekuatan ekonomi dan politik. Indonesia memiliki posisi strategis secara geografis dan sumber daya alam yang melimpah, sehingga menjadi salah satu negara yang penting dalam peta geopolitik dunia. Jika Indonesia jatuh ke tangan komunisme, hal ini akan memperkuat pengaruh Uni Soviet di Asia Tenggara dan menjadi ancaman bagi kepentingan Amerika. Yang lebih berani lagi, ia memutuskan Indonesia untuk keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 7 Januari tahun 1965, karena menganggap PBB hanya menjadi boneka penguasa dunia. Bung Karno mengatakan Indonesia berterima kasih atas segala bantuan dari pihak asing karena mempercepat kemerdekaan, namun secara tegas tidak rela seujung jari pun kemerdekaannya ditukar dengan bantuan asing. Amerika Serikat bahkan mempersiapkan operasi untuk melengsarkan kepemimpinan sang putra Fajar. Hal ini diketahui dari dokumen pilot Alan Lawrence Pope yang tertangkap setelah menembak pesawat Indonesia. Dalam dokumen tersebut terkuak bahwa Alan Pope terkait dengan operasi CIA, yaitu menyusup di gerakan pemberontakan di Indonesia untuk menggulingkan Soekarno. Muhammad Hatta, meski menjadi orang kedua di Indonesia, namun nama Muhammad Hatta tidak bisa dipandang sebelah mata. Bapak Koperasi Indonesia ini berpengaruh besar terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Insinyur Soekarno selaku Presiden Indonesia kala itu. Beliau adalah tokoh di balik kesuksesan Soekarno memimpin bangsa Indonesia. Ia secara terang-terangan menolak adanya dominasi Amerika Serikat di tanah pertiwi. Berbeda dengan Soekarno yang cenderung vokal dan radikal dalam pandangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme, Hatta dikenal lebih moderat dan berhati-hati dalam kebijakan politik. Ia tidak memiliki sikap konfrontatif yang ekstrim dan lebih pragmatis dalam melihat hubungan internasional. Hatta mendukung sistem ekonomi yang lebih terbuka dan liberal, bahkan mengusulkan demokrasi ekonomi yang terfokus pada kesejahteraan rakyat. Sistem ini lebih mendekati kapitalisme, yang pada dasarnya lebih selaras dengan kepentingan Amerika. Ini berbeda dengan pandangan Soekarno yang cenderung mendukung sosialisme dan lebih dekat dengan negara-negara komunis. Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada 1956, karena merasa kebijakan politik Soekarno terlalu berfokus pada sentralisasi kekuasaan dan kurang mengutamakan pembangunan ekonomi rakyat. Setelah mundur, Hatta lebih banyak berada di luar lingkup politik, sehingga pengaruhnya terhadap kebijakan negara juga berkurang. Walaupun memang pada akhirnya pandangannya dengan Insinyur Soekarno tidak sejalan lagi, namun Muhammad Hatta tetap masuk daftar orang yang paling disegani dunia kala itu. Soeharto, satu lagi sosok yang ditakuti oleh Amerika Serikat.
Soeharto, meski banyak dokumen yang menyatakan banyaknya bantuan Amerika Serikat kepadanya, tidak bisa dipungkiri bahwa Amerika juga takut terhadap sosok yang satu ini. Seperti diketahui bahwa pada masa kepemimpinannya Indonesia mempunyai struktur kenegaraan yang sangat baik, kekuatan Indonesia kala itu merata di segala bidang, mulai dari ekonomi, politik, militer. Indonesia termasuk negara yang sangat kuat dan paling seimbang. Dominasi Soeharto ini membuat Amerika memikirkan cara untuk melenyapkan presiden yang mendapat julukan Bapak Pembangunan yang satu ini. Barulah pada tahun 1998 Amerika dapat meruntuhkan Soeharto dengan jebakan lilitan hutang dan krisis ekonomi. Ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 tidak lepas dari pengaruh atau campur tangan Amerika Serikat, meskipun bukti keterlibatan langsung Amerika masih menjadi perdebatan. Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat parah sebagai bagian dari krisis finansial Asia. Untuk mengatasi krisis, pemerintah Indonesia menerima bantuan dari IMF dan Bank Dunia, yang sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan Amerika Serikat. IMF memberi syarat-syarat yang ketat pada pinjaman tersebut, termasuk reformasi ekonomi yang harus dilakukan Indonesia. Program reformasi ini dianggap memperburuk kondisi ekonomi rakyat dan melemahkan kekuatan Soeharto di dalam negeri. Amerika secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap gerakan reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Menjelang kejatuhan Soeharto, Amerika mulai menyoroti masalah pelanggaran HAM, korupsi, dan nepotisme yang terjadi di bawah pemerintahannya. Pidato dari pejabat Amerika juga mengindikasikan bahwa mereka mendukung adanya perubahan dalam kepemimpinan di Indonesia. Salah satu alasan utama mengapa Soeharto bisa bertahan begitu lama adalah dukungan kuat dari militer. Namun, pada 1998, muncul tanda-tanda bahwa Amerika tidak lagi memberikan dukungan penuh kepada Soeharto, dan tekanan dari negara-negara Barat agar Indonesia menghormati HAM dan demokrasi turut mempengaruhi militer. Di bawah tekanan internasional, beberapa pejabat militer mulai mengambil jarak dari Soeharto, sehingga kekuatannya di militer pun melemah. Ada laporan bahwa Amerika, melalui organisasi non-pemerintah dan kedutaan, memberikan bantuan pada beberapa kelompok pro-demokrasi di Indonesia selama masa krisis. Bantuan ini berfungsi mendukung gerakan reformasi dan mendorong upaya mahasiswa, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil yang menginginkan perubahan. Ditambah lagi dengan usianya yang sudah tua membuat ia dapat dilengsarkan dari kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia setelah 32 tahun menjabat. Prabowo Subianto. Meski baru saja memimpin negeri ini, nama Prabowo Subianto ditakuti oleh Amerika Serikat. Prabowo sering menyuarakan pandangan nasionalis yang kuat, termasuk ketegasan terhadap kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia. Ia menyoroti pentingnya Indonesia mengelola sendiri sumber daya alam dan menolak ketergantungan pada kekuatan asing, termasuk Amerika. Posisi ini kadang dilihat oleh Amerika sebagai tantangan terhadap pengaruh ekonomi dan politiknya di Indonesia. Bagaimana tidak, ia secara tegas menyatakan bahwa jika berhasil duduk menjadi Presiden RI maka Indonesia tidak akan berkompromi dengan asing, jika hal ini merugikan kedaulatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Penentangannya terhadap ekonomi liberal, kapitalis secara terang-terangan dan ingin mengamankan kekayaan Indonesia membuat Amerika was-was dan sangat ketakutan. Menurut pakar politik Indonesia dari Northwestern University Jeffrey Winters, potensi menangnya calon Prabowo Subianto menyiratkan sensitivitas bagi pemerintahan Amerika. Sensitivitas itu muncul karena ada hubungan yang sangat erat antara militer AS dan militer Indonesia di masa pelanggaran HAM oleh militer Indonesia. Meski Prabowo gagal dalam Pilpres 2014, namun Prabowo akhirnya berhasil terpilih di pemilu 2024, dan masih menjadi pusat perhatian Amerika Serikat di Indonesia. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Nama Ustadz Abu Bakar Ba'asyir juga termasuk dalam daftar orang-orang Indonesia yang paling berbahaya dan sangat ditakuti Amerika. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, seorang tokoh agama di Indonesia,
dianggap sebagai ancaman oleh Amerika Serikat terutama karena keterkaitannya dengan jaringan ekstremis dan pandangan ideologisnya yang menentang kepentingan Amerika di kawasan Asia Tenggara. Abu Bakar Ba'asyir dianggap memiliki hubungan dengan kelompok terorisme regional, terutama Jemaah Islamiyah, JI, sebuah organisasi yang terinspirasi oleh Al-Qaeda. Jemaah Islamiyah diketahui terlibat dalam berbagai serangan teroris di Asia Tenggara, termasuk serangan bom Bali pada tahun 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang. Amerika menganggap JI sebagai ancaman langsung karena jaringan ini memiliki visi untuk menegakkan kekhalifahan Islam di Asia Tenggara, yang juga mencakup kepentingan Amerika di kawasan tersebut. Ba'asyir dikenal dengan retorika kerasnya yang anti-Amerika dan anti-Barat. Dalam ceramah dan pernyataan publiknya, ia sering mengkritik kebijakan Amerika, terutama yang terkait dengan perang di Timur Tengah dan dukungan terhadap Israel. Sikap ini membuat Amerika merasa bahwa Ba'asyir bisa menjadi penggerak atau inspirasi bagi gerakan anti-Amerika di kawasan tersebut. Ba'asyir dianggap sebagai tokoh yang menyebarkan ideologi Islam garis keras, yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan toleransi yang dijunjung oleh Amerika dan negara-negara Barat. Pihak Amerika khawatir bahwa Ba'asyir, sebagai figur berpengaruh, dapat memotivasi atau menginspirasi individu-individu lain untuk mendukung tindakan kekerasan dan ekstremisme. Meskipun tidak terbukti secara langsung sebagai pelaku, Ba'asyir tetap dianggap sebagai salah satu figur penting dalam jaringan terorisme Asia Tenggara yang bertanggung jawab atas bom Bali. Amerika menempatkan insiden ini sebagai bukti nyata bahwa kelompok yang diduga terkait dengan Ba'asyir merupakan ancaman serius bagi warga dan kepentingan Amerika di kawasan tersebut. Ia dianggap memiliki pemikiran dalam upaya penegakan khilafah Islamiyah yang runtuh di zaman Turki Utsmani, dan seperti yang kita ketahui dominasi Barat terhadap dunia baru seumur jagung yaitu setelah runtuhnya pemerintahan Islam global dinasti Utsmani pada awal tahun 1900. Setelah hancurnya Utsmani menjadikan negara-negara Islam terpecah belah dan terpetak-petak, Ustadz Abu memiliki pengikut di berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia. Upaya Amerika dalam melenyapkan Ustadz Abu akhirnya berhasil setelah sekian lama gagal dengan menuduh tanpa bukti, bahwa Abu Bakar Ba'asyir ikut terlibat dalam latihan militer yang dilakukan di Aceh, hingga sang Ustadz dibuat mendekam di penjara Nusa Kambangan bersama orang-orang sepemahaman dengannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.